Oke, mohon maaf ya. Saya ulangi ya. Selanjutnya, batu apung yang mengalir yang mencair kembali itu ikut mengendap dalam bentuk komponen tipis-tipis ya, pipih dan terlaskan ya atau welded menjadi satu dengan komponen ignimbrite lainnya ya. Nah, tekstur berwarna gelap tipis-tipis ini di batu endapan ignimbrite ini disebut dengan atau disebut sebagai flame ya, atau struktur flame ya, seperti api gitu. Nah, ini adalah singkapan dari ignimbrite ini ya. Nah, singkapan batu playau ya, yang merupakan batuan ignimbrite ya, karena proses ini ya, endapan secara aliran ya. Nah, ini komponen magma yang terperangkap dalam ignimbrite ya, atau inklusi ya. Nah, ini batuan bertekstur flame ya. Lalu komponen batu apung dalam ignimbrite. Nah, ini adalah fragmen batuannya ya, atau bisa terkenal juga sebagai ininya ya, mungkin ya. Kalau dia merupakan batuan-batuan dasar ya, bisa kita katakan ini adalah litiknya mungkin ya. Next, nah ini ada juga merupakan singkapan ya, beberapa singkapan yang ada di Geopark Merangin ya, khususnya di area Masurai. Ini ada didapat singkapan arang kayu atau charcoal ya di singkapan batuannya ya. Nah, di mana memang biasanya ya untuk area-area gunung api ini sangat mungkin sekali ya ditemukan adanya charcoal ya, atau arang kayu, karena memang biasanya terjadi karena vegetasi ya, awalnya pohon-pohon gitu, dia tersapu oleh debu panas dari ini ya, material piroplastik dari gunung api Masurai mungkin ya, sehingga terendapkan kayu-kayu tadi terbakar karena si ini ya, abu vulkaniknya itu kan sangat panas ya, sehingga menyebabkan vegetasi yang dilewatinya terbakar itu ya, sehingga membentuk atau terbentuk menjadi arang seperti itu ya. Next, ini juga merupakan salah satu geosite yang ada di ini ya, di area Jangkat gitu ya, yaitu kubah riolit Bukit Mesut Rantau Suli ya, mana ya objek ini ya, objek wisatanya adalah Bukit Mesut ya, yang terletak di Desa Rantau Suli ya, dengan mitologi penyusun bukitnya adalah batuan riolit ya. Nah, riolit ini adalah batuan beku yang bersifat asam ya, dengan ukuran mineral kecil ya, sedang hasil dari erupsi gunung api dengan magma asam ya. Jadi ini adalah salah satu jenis batuan vulkanik ya. Jadi dia merupakan lava, dia membeku di permukaan, namun dia mengandung banyak silika ya, sehingga dia tergolong ke batuan yang sifatnya asam ya. Nah, ini di kawasan Rantau Suli ini juga ada geosite lain ya, yaitu air terjun Rantau Suli gitu ya. Okay, next. Lalu selanjutnya ini adalah kawah Kumbang Mabuk ya. Karena kawah Kumbang Mabuk ini adalah kawah yang ada di puncak dari gunung api Masurai ya. Nah, bagaimana proses pembentukan kaldera umumnya ya, setelah terjadi amblesan dari kalderanya ya. Nah, maka akan timbul lagi gunung api baru ya, seperti anak Krakatau di kaldera Krakatau ya, Bromo di kaldera Tenggar. Itu juga halnya di gunung api Masurai ya, setelah terjadi erupsi muncul lagi anak gunung api di puncaknya ya. Lalu bekas erupsi atau kalderanya itu terisi air sehingga membentuk suatu danau ya. Nah, danaunya itu adalah namanya Danau Kawah Kumbang dan Kawah Mabuk gitu ya. Nah, dia merupakan dua danau yang berbeda ya, namun berada di bagian dari kaldera Masurai gitu ya. Oke, saya lanjut aja penjelasannya ya. Oke, ini untuk pengembangan geowisata di lingkungan gunung api ya. Sorry.
Nah, ini adalah gambar skema untuk melakukan perencanaan geowisata ya. Jadi mungkin data-data yang perlu kita kumpulkan di sini adalah peta geosite wisatanya ya. Jadi perlu dilakukan mapping geologi untuk mengetahui lokasi dari sebaran dari geosite yang ada di kawasan dari geopark tersebut ya. Lalu analisa nilai daya tarik geosite-nya ya, mungkin bisa kita lakukan dari analisa Kubalik-Kuva ya. Lalu nilai daya dukung geosite-nya ya, bagaimana nilainya. Lalu status keberlanjutan dari geowisatanya, apakah geowisata ini bisa bertahan terus atau sebenarnya ini ya, atau untuk geowisatanya ini tidak worth it untuk dikembangkan, mungkin seperti itu ya. Lalu dari semua data ini ya dilakukan analisis kebutuhan wisata geologi ya, dimana untuk menganalisis kebutuhan wisata geologi ini perlu dilakukan identifikasi masalah ya. Lalu dari isu dan masalah ini dirumuskan masalah dan tujuan ya. Nah, di sini juga bisa dilakukan pembuatan kuesioner ya kepada pakar-pakar ya, sehingga bisa diketahui apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan si wisata geologi ini ya. Lalu dari data tersebut bisa dilakukan analisis AHP ya, atau analytical hierarchy process ya. Lalu dari analisis AHP itu bisa dilanjutkan ke proses analisis ISM ya, interpretatif structural modeling ya. Sudah didapat model secara geologinya, secara 3D-nya, maka dapat dilakukan proses verifikasi dan validasi ya, untuk mengetahui rencana geowisata yang berkelanjutan di suatu kawasan yang direncanakan, seperti itu ya. Next, ini adalah contoh pemanfaatan geodiversity atau geoheritage untuk geopark ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ya, di tiap-tiap geopark ini ya, contohnya Batur, Rinjani, dan Toba Caldera ini dia memiliki jargon tersendiri ya. Contohnya itu Batur ya. Batur itu jargonnya adalah caldera. Jargonnya adalah caldera landscape evolution with pyroclastic surge and strombolian type eruption and high temperature lava flow itu ya. Itu jargonnya ya. Lalu untuk Rinjani dia recent caldera landscape and active volcano formation gitu ya. Sedangkan Toba Caldera adalah super volcano eruption caldera landscape development gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari stop site-nya atau geosite-nya yang ada di Geopark Bromo, Tambora, dan Kalimutu itu ya. Next. Jadi memang kita lihat di sini ya, pemanfaatan geoheritage atau geopark ini ya tidak hanya untuk ini ya, upaya konservasi dari geosite-nya ya, tapi juga bisa digunakan sebagai media edukasi ya. Jadi bisa digunakan untuk belajar ya, baik dari teman-teman geologi mungkin bisa melakukan kuliah lapangan di situ ya, dan juga bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat ya. Jadi memang untuk daerah-daerah yang memiliki geopark gitu ya, akan menyebabkan banyak turis atau wisatawan dari lokal ataupun dari luar negeri itu berdatangan ke lokasi tersebut ya, sehingga secara langsung mungkin dapat menyebabkan peningkatan ekonomi ya dari masyarakat yang ada di lokasi tersebut, mulai dari bisnisnya itu ya, perhotelan, lalu dari usaha kecil itu ya, untuk oleh-oleh dan sebagainya, sampai mungkin travel itu akan sangat berdampak sekali ya, apalagi untuk daerah wisatanya ya. Itu akan meningkatkan PAD ya, atau pajak asli daerah dari provinsi tersebut gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari papan signboard mungkin hasil luaran apabila teman-teman ini membuat skripsi ya tentang geowisata ya.